Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita, yang hari ini terambil dari surat Roma pasal 16 ayat 1-16. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, judul perikop itu adalah Salam. Ayat pertama, aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kengkrea, supaya kamu menyambut dia di dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya. Sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Salam kepada Maria, yang telah bekerja keras untuk kamu. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudara sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi di dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami di dalam Kristus. Dan salam kepada Stakis yang kukasihi. Salam kepada Apelas yang telah tahan uji dalam Kristus. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Arsitobulus. Salam kepada Herodion, temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus yang ada di dalam Tuhan. Salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan. Dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Salam kepada Asinkristus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas, dan saudara-saudara yang bersama-sama dengan mereka. Salam kepada Filologus dan Yulia, Nereus dan saudara perempuan, dan Olimpas, dan juga kepada segala orang yang bersama-sama dengan mereka. Bersalam-samalah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang sebelumnya kita telah membaca bagaimana Rasul Paulus mengungkapkan kerinduan dia untuk mengunjungi jemaat di Roma. Dalam perikop ini, Rasul Paulus berbicara tentang salam pribadi. Dia menyampaikan salam kepada jemaat yang ada di Roma, khususnya orang-orang tertentu yang telah mendukung pelayanan dia. Nah, saudara yang dikasih, ketika kita membaca tentang salam daripada Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, khususnya orang-orang tertentu yang ada di Roma, kita menemukan ada begitu banyak orang yang telah membantu Rasul Paulus dalam pelayanannya. Kita bisa menemukan orang seperti Priscilla dan Aquila, yang menurut Paulus telah mempertaruhkan nyawanya bagi Paulus. Dan kita juga menemukan orang seperti Rufus dan ibunya di ayat 13 yang oleh Paulus katakan bahwa Paulus menganggap mereka sebagai ibunya sendiri. Nah, banyak penafsir mengatakan bahwa mengapa sampai Paulus berkata bahwa ibu Rufus telah dianggap sebagai ibunya sendiri. Yaitu karena ibu Rufus telah memperlakukan Paulus dengan sangat baik. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari salam-salam yang diucapkan oleh Rasul Paulus kepada individu-individu atau pribadi-pribadi yang ada di Roma, kita bisa melihat bahwa ada orang-orang yang memiliki partisipasi yang besar seperti Aquila dan Priscilla, tapi juga ada orang yang mungkin memiliki partisipasi yang tidak sebesar itu. Misalnya ibu Rufus yang telah menerima Paulus sebagai seorang anak dan memperlakukan Paulus dengan baik. Nah, kita bisa menemukan bahwa seberapa besar pun atau seberapa kecil pun partisipasi kita dalam pelayanan akan memberikan dampak yang besar. Tuhan tidak minta kita mengerjakan sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan. Tuhan ingin kita mengerjakan hal yang bisa kita kerjakan, dan Ia akan memberkati hal sederhana yang kita kerjakan
untuk menyatakan kemuliaan-Nya yang besar. Saudara, seberapa besar pun partisipasi yang kita lakukan untuk pelayanan, Tuhan akan membuatnya bisa menjadi sesuatu yang besar. Tuhan akan memakainya menjadi sesuatu yang menyatakan kemuliaan yang besar. Karena itu, marilah kita semua kita berpartisipasi dalam pelayanan. Apapun yang bisa saudara lakukan dalam pelayanan kepada tubuh Kristus, mari saudara lakukan dengan sepenuh hati. Lakukan dengan yang terbaik yang bisa saudara kasih. Ketika saudara memberikan yang terbaik yang bisa saudara kasih kepada Tuhan, jangan membandingkan apa yang saudara kasih dengan apa yang orang lain kasih. Karena masing-masing orang telah Tuhan berikan kesempatan yang berbeda-beda dan anugerah yang berbeda-beda, karunia yang berbeda-beda. Dan ketika kita memberikan yang kita punyai, bukan yang tidak kita punyai. Karena itu kita tidak boleh membandingkan apa yang kita punyai dengan apa yang orang lain punyai. Dan kita fokus untuk mengerjakan dengan tulus, dan ketulusan itulah akan menghasilkan partisipasi yang baik, yang bisa Tuhan pakai untuk bisa mengembangkan kerajaan-Nya dan menyatakan kemuliaan dengan lebih luas lagi. Saudara, karena itu, marilah kita berpartisipasi dalam pelayanan. Bagi saudara yang sudah melayani, marilah kita memurnikan motivasi kita dalam melayani. Mari kita melayani dengan sepenuh hati, melayani untuk kemuliaan Tuhan, melayani untuk mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama anggota tubuh Kristus. Dan bagi saudara yang belum melayani, ini kesempatan bagi saudara untuk bisa berpartisipasi dalam pelayanan. Apapun pelayanan yang bisa saudara lakukan, mari berpartisipasi dalam pelayanan tubuh Kristus. Karena seberapa besar pun atau seberapa kecil pun yang bisa kita kerjakan, Tuhan akan membuatnya menjadi sesuatu yang besar untuk menyatakan kemuliaan-Nya yang besar. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk mendoakan, untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah ada dari antara saudara, atau apakah ada hal-hal yang di dalam hidup saudara yang belum saudara lakukan dengan sepenuh hati? Misalnya di gereja atau pelayanan, ataupun di dalam kehidupan saudara sehari-hari, apakah ada hal-hal yang belum saudara lakukan dengan sepenuh hati? Saudara, marilah kita berdoa, kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah Tuhan melalui Roh Kudus untuk memberikan saudara kemampuan untuk melakukan segala tanggung jawab saudara dengan sepenuh hati. Dan juga berdoalah agar Tuhan memakai hal-hal yang kita lakukan itu menjadi untuk menyatakan kemuliaan-Nya yang besar. Saudara, marilah kita melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati sehingga Tuhan bisa menggunakan apa yang kita lakukan untuk menyatakan kemuliaan-Nya yang besar. Mari kita temukan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur, berterima kasih buat kasih dan setia-Mu Tuhan. Terima kasih jika pagi hari ini Engkau telah memberikan kepada kami kesempatan untuk bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berterima kasih untuk penyertaan-Mu dalam istirahat malam, tadi malam sampai pagi ini Tuhan Yesus. Kami boleh beristirahat dan kami boleh bangun dengan tubuh yang segar dan kami boleh memulai aktivitas kami. Tuhan, kami menyerahkan semua aktivitas kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang kami kerjakan hari ini, kami ingin menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, sehingga Engkau bisa menggunakannya untuk menyatakan kemuliaan-Mu yang besar. Sehingga semua orang bisa merasakan kasih-Mu, semua orang bisa merasakan kebesaran-Mu melalui pekerjaan-pekerjaan sederhana yang boleh kami kerjakan. Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu merendahkan hati kami untuk melihat bahwa Engkaulah yang bekerja di balik semuanya, dan biarlah segala kemuliaan hanya menjadi milik-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Kristus Tuhan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih dan karunia-Mu saja. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.